Halo Kak Halo Irham. Pak Is, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi di Ya, review tim edisi cetak Rabu 24 Rabu Januari. 24 ya, Ya, 24 Januari 2024. Hari ini kita turun dengan berita tentang Hari Jadi Luwu. ya, Hari Jadi Luwu dan hari perlawanan rakyat Luwu ke-78. Jadi untuk tahun ini ya, Hari Jadi Luwu dipusatkan di Kota Malili, Luwu Timur. Ya. Dihadiri oleh PJ Gubernur, ya, Bupati, Kepala Kepala Daerah di seluruh raya, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. ya, Nah, ada juga perwakilan dari Kolaka dan Kolaka Utara. Jadi kenapa masuk Kolaka dan Kolaka Utara? Karena dulu katanya dua daerah itu masuk wilayah Kedatuan Luwu, jadi mereka juga masuk dalam mereka jadi diundang untuk hadir. Nah, menariknya bahwa nanti tahun depan untuk acara serupa ini akan dipusatkan di Kolaka, di Sulawesi Tenggara. Jadi Hari Jadi Luwu dipusatkan di Sulawesi Tenggara. Nah, apa yang menarik dari Hari Jadi Luwu ini? PJ Gubernur Bahtiar Baharudin mengatakan bahwa sudah saatnya Kabupaten Luwu tidak lagi menjadikan Makassar sebagai kiblat untuk pembangunan. Jadi maksudnya dia harusnya Kabupaten Luwu Raya ini berkiblat pada pembangunan menuju ke Teluk Bone. Jadi artinya lebih mengarah ke sektor kelautan dan sektor pertanian. ya, Kenapa? Karena potensinya sangat besar. Jadi Bapak Gubernur juga mengatakan bahwa Luwu Raya, Tanah Luwu ini, dia menyebut Luwu Raya, tapi Tanah Luwu ini harus berkembang secara pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lain, karena potensinya sangat besar sekali. Potensi pertanian, potensi kelautan, potensi perkebunan, potensi tambang sangat besar sekali. Jadi tidak bisa hanya dalam 20 tahun ke depan diprediksi akan harus melebihi perkembangannya, melebihi kota-kota lain, daerah lain di Sulawesi Selatan. Nah, Pak Gubernur juga mengingatkan secara lebih spesifik tentang budidaya tanaman-tanaman yang potensial untuk dikembangkan, seperti pisang Cavendish, kemudian nangka, madu, durian, dan hasil-hasil pertanian lainnya. ya, Menurut PJ Gubernur bahwa jika masyarakat memanfaatkan lahan tidur atau lahan perkebunannya untuk menanami tanaman-tanaman produktif seperti itu, yang dampaknya adalah mengurangi pengangguran, mencegah stunting, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini disambut baik oleh pemerintah daerah di Tanah Luwu ini, dan mereka janji akan melakukan apa yang diperintahkan oleh PJ Gubernur tersebut. Nah, sebelum acara puncak Hari Jadi Luwu ini, PJ Gubernur juga menghadiri pertemuan saudagar Luwu Raya. Jadi dulu kalau di Makassar ada pertemuan saudagar Bugis Makassar, di Luwu Raya ini ada pertemuan saudagar Luwu. Jadi saudagar-saudagar yang berasal dari Luwu dikumpulkan di Malili untuk berdiskusi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan untuk mengembangkan Tanah Luwu ini. Jadi PJ Gubernur berharap bahwa saudagar-saudagar Luwu yang ada di luar Sulawesi Selatan, yang ada di luar negeri dan sebagainya, sebaiknya kembali ke Tanah Luwu untuk mengembangkan daerahnya, atau berinvestasi lah di Tanah Luwu supaya Tanah Luwu juga berkembang seperti daerah-daerah lainnya. Itu salah satu inti dari pertemuan saudagar Luwu, Luwu. Tanah Luwu. Itu mungkin untuk lebih jelasnya Pak Is, silakan membaca edisi cetak Rabu edisi Rabu 24. 24 Januari 2024. Kemudian berikutnya Pak Is tentang persiapan timnas Indonesia melawan Jepang di Grup D Piala Asia 2023. Indonesia berpeluang untuk lolos dari Grup D, untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia jika bisa berhasil menahan imbang Jepang
atau kalau bisa menang lah lawan Iya. Jepang. Kalau menang ya sudah pasti dipastikan lolos. Kalau imbang juga bisa dipastikan lolos. Nah, pertarungan jika Indonesia bisa berhasil lolos dari fase grup ini merupakan torehan prestasi yang luar biasa dari pelatih Sinteyong, karena selama ini Indonesia belum pernah lolos dari fase grup untuk Piala Asia. Jadi peluangnya sekarang ini sangat terbuka lebar, apalagi Indonesia sekarang ini berada di urutan kedua, urutan ketiga terbaik. Jadi nanti akan ada urutan 3 terbaik yang diambil untuk mewakili masing-masing grup menuju Piala Asia. babak 16 besar. 16 besar. Kita berharap besok Indonesia bisa lebih baik, minimal menahan imbang lah timnas Jepang. Karena kita tahu bahwa di atas kertas Jepang lebih unggul dibanding Indonesia, tapi saya bisa menyangka bahwa Indonesia juga bisa mengalahkan Vietnam yang juga berada di atas, kualitasnya berada di atas Indonesia. Iya. Jadi mudah-mudahan saya berharap timnas Indonesia bisa memperlihatkan prestasi terbaiknya tahun ini. Iya. Itu mungkin yang lebih secara spesifiknya Pais. Kemudian berita berikutnya Pais tentang pelantikan gubernur perwakilan BI di Sulawesi Selatan. Jadi gubernur BI datang ke Sulawesi Selatan untuk melantik Rizky Ernadiwinanda jadi kepala perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Nah ini berita tentang BI ini terkait dengan masalah ekonomi, terkait dengan ketahanan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jadi Gubernur BI berharap bahwa masyarakat Sulawesi Selatan lebih melek lagi terhadap transaksi digital. Jadi ini perlu ditekankan karena ke depan akan lebih banyak transaksi digital yang berlangsung di setiap kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi transaksi tunai akan dikurangi dan dialihkan ke transaksi digital. Oleh karena itu masyarakat diimbau lebih melek teknologi lagi supaya tidak ketinggalan zaman. Itu lebih istilahnya kalau menurut Kepala BI tadi. Dia juga memuji Sulawesi Selatan yang memiliki kinerja ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dan berharap bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempertahankan kinerja ini dan bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya lagi. Saja mungkin Pais. Lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi cetak hari Rabu 24 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak.